akhirnya tiba di Jawa. Nah, dari dua kisah itu dapat diambil kesimpulan bahwa Allah memberikan ganjaran itu tergantung kepada niat kita masing-masing. Bila niat hendak dunia dapat dua dibalas oleh Tuhan di dunia, tapi bila niat kita akhirat mencari keridhaan Allah, akhirat dapat dua. Jadi sekali lagi ditekankan bagi yang sudah menyentuh hak, betul-betul tanamkan niat cari ridha Allah, bukan mencari pandangan manusia, mencari status sosial. Jadi sekali lagi bagi orang yang datang ke Mekah asal tidak mengerjakan kata-kata yang kotor, asal tidak durhaka, maka diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya. Dan jadi haji itu sebenarnya sarana untuk menghapus daripada dosa. Nah, kedua, orang yang mengerjakan haji dan umrah mendapat jaminan surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza'u ilal jannah. Haji yang mabrur pahalanya tiada lain kecuali surga. Syarat haji itu mabrur yang diterima oleh Allah, ada perubahan setelah dia pulang ke tanah air. Jadi tanda haji mabrur dapat dilihat: satu, ada peningkatan frekuensi ibadah. Bila sebelum haji misalnya mulai ke masjid, setelah pulang haji rajin ke masjid. Sebelum haji umpamanya angkat merajut, tahu banyak kada titik banyak diganggap, tapi mengarasit kada rasa kacakan. Nah, orang yang mabrur hajinya, pulang haji itu semakin dermawan. Bila boleh haji sebanget akhirnya, nah itu ada mabrur hajinya. Jadi dapat dilihat orang yang hajinya mabrur, akhlaknya berubah, kualitasnya meningkat, dan semakin kesalehan sosialnya semakin meningkat. Nah, jadi bila macam itu ada cirinya, berarti haji seseorang itu mabrur dan diganjar dengan surga. Yang ketiga, di antara keutamaan haji dan umrah, pembiayaan yang dikeluarkan untuk mengeluarkan ibadah haji dan umrah diberi ganjaran sama dengan ganjaran pembiayaan di jalan Allah. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, an-nafaqatu fil haji kan-nafaqati fi sabilillah dirhamu bi sab'i mi'ati fi'fir. Pembiayaan dalam perjalanan haji bagaikan pembiayaan di jalan Allah. 1 dirham diganjar dengan 700 dirham. 1 dirham diganti dengan 700 dirham. Ini hadis berlaku umum, apakah di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau menyetor haji, gasan pulang umrah dan sebagainya, jangan takut habis duit, jangan takut susah. Itu janji Allah melalui lisan nabinya, diganti dari 1 dirham menjadi 700 dirham. Lihat orang mudik dari Makkah, kadang-kadang susah, malah gak nyaman. Kalau hajinya mabrur, kalau hajinya mabrur yang tertolak dan tidak diterima oleh Allah, itu bisa bersusah karena ketidakikhlasan atau cara mencari duitnya ada beres atau ada benar. Jadi kalau niat kita lillahi ta'ala, diganti oleh Allah ganjaran hadis ini di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan takut mengeluarkan duit untuk melaksanakan haji dan umrah. Karena kalau tidak dimotivasi semacam ini, kemungkinan kita akan takut mengeluarkan duit.
Fajar mengeluarkan 40 juta besar umrah, tak boleh dijualkan. Tapi bila kita ikut perjuangan itu di jalan Allah, insya Allah diganti oleh Allah. Ada hadis yang mengatakan dari umrah yang satu ke umrah yang lain itu sarana menghapus dosa. Jadi kalau kawan kita ini 8 tahun melaksanakan umrah, kalau kawan. Yang keempat, setelah kalian keluar dari rumah dengan niat menunaikan ibadah haji, maka setiap langkah kalian dituliskan satu kebaikan. Jadi setiap langkah ditulis oleh Allah satu kebaikan, dicatat oleh malaikat. Berapa langkah hanya sampai Makkah sejak kita keluar dari rumah. Satu dosa diampuni. Jadi beriringan dengan langkah itu, satu dosa diampuni oleh Allah. Dan ditulis di dalam catatan amal kalian, setiap langkah itu satu kebajikan. 2 rakaat setelah tawaf. Maksudnya kalau kita tawaf sampai di Mekah, tawaf mengerjakan tawaf itu 2 rakaat setelah tawaf pahalanya seperti memerdekakan seorang hamba sahaya Arab. Itu fadilah. Sa'i antara Safa dan Marwah pahalanya sama dengan memerdekakan 70 orang hamba sahaya. Ketika orang mulai dikumpulkan di padang Arafah, Allah turun ke langit dunia dan dengan bangganya berfirman kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku ini, kata Allah. Mereka datang dari tempat yang jauh, rambut mereka kusut dan mengharapkan rahmatku. Dan Allah berfirman kepada jemaah haji, wahai hamba-hambaku, seandainya dosa kalian sebanyak bukir pasir, tetesan air hujan, atau buih di lautan, maka aku tetap akan mengampuninya. Wahai hambaku, pulanglah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni, dan juga dosa-dosa orang yang kalian syafaati. Nah, jadi orang pulang dari Mekah, menurut penjelasan Kiai Haji Kastalani, jadi setelah pulang dari Mekah itu kita dinaungi oleh malaikat rahmat 40 hari setelah pulang dari menunaikan haji atau umrah. Satu malaikat itu satu hari satu yang hilang, satu hari satu yang menjauh sampai 40 hari. Selama kita dalam keadaan 40 hari, doa kita itu diijabahkan oleh Allah. Jadi bila orang itu pulang umrah atau naik haji, jangan takut oleh-oleh. Nang ditakuni minta doa beliau, karena menurut keterangan hadis ini berhak memberikan syafaat. Syafaat itu artinya doa orang yang pulang dari Mekah itu diampuni dan dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan takut kurma, jangan takut tasbih, jangan takut kuliah haji. Kalau non paham, minta didoakan. Doa barang aja, bahasa kita. Karena apa? Di dalam hadis ini berhak orang yang pulang dari Makkah itu menunaikan haji dan umrah itu berhak memberi syafaat. Setelah itu Rasulullah bersabda, adapun ketika melontar batu kepada syaitan, maka setiap batu yang dilontarkan itu diganti dan diampuni satu dosa yang membinasakan kalian. Jadi setiap lontaran batu diganti dan diampuni satu dosa yang membinasakan. Apakah dosa itu di dunia yang membinasakan kita atau di akhirat?
Ganjaran penyembelihan binatang korban disimpan di sisi Allah ketika kalian bertahalul memukul rambut. Dengan mencukur rambut maka setiap rambut akan diberi ganjaran satu kebaikan dan satu dosa diampuni. Nah, ini rahasia orang tahalul dalam haji. Bisa kita setelah sa'i tahalul, jadi rambut itu dipegang yang di kuping. Sebelum kita membuangnya ke bak sampah disediakan di situ, kita berdoa, ya Allah, jadilah rambut ini menjadi saksi di hadirat Engkau bahwa aku ini telah melaksanakan tawaf dan sa'i di tempat ini, dan jadilah rambutku ini memberatkan timbangan amal di yaumil mahsyar. Pun kita kata belajar ilmu karena kamu